kalau misalkan harga 100 untuk nyepong, gue kayak digocok-gocok aja, yang penting dia keluar. Harga 100 nawar banyak bacot, bye. Pak, Iki pengen nikah gitu. Halo, nama asli aku Rizky Agustian dan nama transgender aku sebagai Cherry. Transgender, aku adalah seorang transgender atau seorang transpuan mungkin sebagai dikatakan nama modern sekarang, seperti itu. Aku mengawalinya dengan hormon terapi. Karena aku dari kecil memang naluri aku udah kayak ngondek gitu kan. Dengan macam bulian gitu kan. Banyak banget kalau dulu SD bencong gitu kan. Dengan kataan bencong gitu seperti itu udah kayak waktu kecil sih kayak aku mencoba untuk kayak jadi cowok gitu. Ngerti gak sih kayak aku gak mau disebut banci, bencong gitu kan pas waktu SD karena itu menyakitkan gitu. Bagi sebagian orang kan itu lelucon atau lucu gitu kan. Tapi kalau menurut aku sih itu gak lucu gitu. Cuma kan menurut mereka mungkin candaan. Nah, tapi buat aku itu rasa aku sensitif banget. Pernah sempet pacaran juga sama cewek. Cuman si cewek itu, tapi ceweknya cantik namanya Paula, ada. Aku sempet kayak mau merubah gitu, tapi dia nganggap aku jadi temen. Karena kata dia aku ngondek. Dan lanjut, aku langsung ke sekolah SMK otomotif di situ. Nah, karena supaya mama aku itu, ibu aku itu supaya aku jadi laki-laki. Gabung semua laki-laki, bulian makin oke, makin banyak itu bulian. Kiasan kata kasar banci atau waria gitu kan seperti itu, atau ngondek Betty. Kalau dalam artian Betty itu bencong bertitit. Betty. Dulu aku jadi gay dulu. Jadi gay dulu. Jadi nggak langsung, tapi gaynya gay sisi men. Sisi men. Apa tuh? Sisi men tuh kayak cowok tapi make upan. Dengan ala-ala rambut emo gitu. Aku kumpul lah gabung-gabung, tapi sebelum kumpul gabung-gabung sama seorang transgender atau transpuan para waria, aku kerja dulu sebagai makeup artist di 5 tahun di salah satu manajemen. Alhamdulillah di situ Tuhan ngedenger doa aku, naikin derajat aku sebagai makeup artist, dan alhamdulillah salarinya lumayan bisa kirim ke orang tua di kampung. Aku sempat tinggal di Jakarta. Aku di situ masih hormon terapi, masih belum jadi semuanya, badan belum kasarnya lah belum jadilah gitu kan, baru muka itu jadi kayak kelihatan kayak ngisi gitu, badan ngisi, muka kayak bening, terus ke kulit juga cerah. Itu fungsinya hormon. Kita makan terus, sensitifnya lebih dari haid perempuan. Menjadi seorang pelacur. Pelacur dalam artian aku diajarin di online dulu. Oke. Karena nggak ada kerjaan lain, itu adalah kerjaan yang instan. Tapi kalau misalkan pendapatan aku nggak bisa dihitung, tapi kalau misalkan lagi rame sehari bisa dapat 1 atau 2 kalau kitanya 24 jam. Karena kita mandi dari pagi, prepare, make up, bulu mata, kalau nggak eyelash, dandan semuanya, langsung handphone 2. Website pun online kita aktifin. Karena supaya ada dapat callingan, out call gitu kan, out call dari luar gitu, nggak pakai gerbong, nggak pakai apa, kita semua ini handphone. Yang satu buat website, yang satu buat nerbi. Yang nerbi yang diutamakan karena untuk sehari-hari. Boleh dijelaskan mungkin kalau misalkan harga 100 untuk nyepong, gue kayak digocok-gocok aja, yang penting dia keluar. Harga 100 nawar banyak bacot, bye. Karena gue juga perawatan udah hormon, udah skincare, udah apa gitu kan, melebihi cewek lah kasarnya. Jadi kita jadi top, lumayan juga. Top itu dalam artian kita yang nusuk si laki-lakinya, kita nusuk pantnya itulah ya gitu kan. Kalau segi offline aku ke Taman Lawang.
Oke. Ke jalan, turun ke jalan karena lagi sepi, jadi kita lebih baik turun ke jalan gitu kan. Keadaan di sana kita pergi sama teman-teman itu jam 11 malam atau jam 12 pakai baju seksi, dingin banget. Ini pun misalkan kalau nggak waxing kita cukur dulu bulu-bulu gitu kan, cukur bulu. Kita bawa handphone yang bagus, misalkan kasarnya handphone kita nggak bawa karena kita takutnya di sana banyak pencurian atau begal kan. Kita nggak pernah tahu tamunya seperti apa karena di jalanan. Hal yang paling seru kita minum sebagai doping, minum Amer. Oke. Amer sama rokok super, itu udah seru. Kita di pinggir jalan. Pilih di pinggir jalan. Ada lah motor. Set. Berapa, Neng? 2,5 cuman nyepong doang. Mungkin kalau misalnya pengen yang lebih boleh gitu kan. Waduh, nggak ada nih. 50. Aduh, gua belum laku nih. Biar basah. Biar basah tuh dalam artian kalau udah dapet tamu satu, kesananya pasti rame gitu kan. Udahlah, ayo gitu kan. Aku pakai motor gini, baju seksi, semak-semak. Akhirnya aku jongkok, dibuka lah celananya. Gak usah pakai kondom, diem lu, mau penyakitan gue, takut. Akhirnya aku yang galak sendiri kan, duit dulu. Akhirnya duit dulu. Punya rokok nggak? Karena kan di situ kita rokok super atau apa karena lagi menghangatkan gitu kan. Udah ke tasnya diamanin, duit udah masuk. Gini-gini dong. Dianya sampai di gini. Sakit kan? Akhirnya aku gini-giniin. Triknya apa? Kita bawa pelicin, masukin ke kondom, digituin, kan cepet. Itu trik itu tahu dari temen aku. Waduh, itu bukan lagi. Kita lagi, contohnya gini deh, kita lagi nyewa bareng di hotel. Karena mau dapet tamu. Sensitif lah, drama lah. Sampai akhirnya ada mecahin inilah, bikin orang parno lah, gitu kan. Sampai itu kan kena mental. Kita kan di situ niatnya bukan buat cari duit, bukan cari keributan. Nah itu, yang aku rasain narkoba itu sama sesama transpuan bukan saling support, tapi saling menjatuhkan. Karena sampai sekarang ini banyak. Tidak, alhamdulillah. Karena ketemu seseorang dan support satu sama lain, dan aku menjalani make up, aku menjalani eyelash, aku menjalani nail art juga. Aku gabung sama salon lain. Hal itu aku sudah dilupakan. Website aku hapus, Twitter aku hapus. Sempat ada orang luar yang punya akun Twitter kayak Germo Twitter itu, yang orang luar untuk semua luar negeri. Sempat kapan kamu mau join lagi gitu kan? Aku bilang enggak, gitu kan. Aku itu almarhum bapak itu supir angkot. Katanya dia kena angin duduk, tapi mungkin udah waktunya. Aku nggak tahu harus kerja apa, karena untuk menghidupi biaya sekolah UN waktu itu, karena harus bayar kan lumayan. Ini sedih juga sih, sorry, mohon maaf. Aduh. Oke. Kerja jadi babu di suatu rumah. Aku ngelamar sama di counter aku untuk biaya UN sedikit demi sedikit aku nabung. Alhamdulillah aku ikut arisan. Dari uang hasil jajan itu aku kumpulin sampai aku nggak jajan sama sekali pada saat jam istirahat gitu. Dan akhirnya alhamdulillah udah beres UN. Almarhum bapak nitipin mama sama kakak gitu kan. Tapi malah sebaliknya aku nggak ngerti sampai saat ini. Mungkin pada saat aku alhamdulillah masih sholat dengan pakai peci. Aku sholat pakai peci itu selalu berdoa minta hampura, kalau bahasa Sundanya minta maaf sama bapak. Aku seperti ini, yang penting semoga Tuhan terima almarhum bapak di sisinya.
Gitu aja sih. Saat terakhir aku sempet ngebisikin pas di mayat di pinggirnya itu, Pak, Iki pengen nikah gitu. Tapi akhirnya mengingkari janji itu dan udah nggak bisa kata-kata lagi. Dari situ aku jadi kayak nakal gitulah. Aku nggak tahu juga ini mau putus atau enggak, tapi aku putusan untuk stop karena di umur 27 tahun ini aku masih mikirin untuk masa depan mama gitu kan. Bapak udah nggak ada, keluarga, dan proses kedepannya itu lebih baik lagi dari segi finansial. Siapa sih yang nggak mau gitu? Cuman aku masih nyaman di titik ini. Dan aku pernah ke orang tua aku salam gitu kan, ke mama salam untuk kayak basuh kaki, terus diminum airnya, dimandiin airnya gitu kan, minta doa gitu kan, mah Iki ya Jang gitu kan, kalau bahasa Sundanya Iki masih nyaman seperti ini gitu kan. Bukannya Iki untuk melawan kodrat sama almarhum bapak gitu, tapi Iki nyaman posisi ini, tapi Iki insya Allah pasti dapat kerja kok buat mama sama buat keluarga juga gitu kan. Dan iya kata naon Jang, katanya nggak apa-apa, yang penting ingat, maksudnya yang penting jaga kesehatan sama dapat hidayah di Gusti Allah katanya gitu sih. Tapi aku masih nikmatin untuk hal yang seperti ini gitu. Tapi aku masih kayak dapetnya, semoga kita nggak pernah tahu hidayah atau mukjizat itu kapan datangnya, gitu aja sih. Tapi pasti semua orang pengen berubah, siapa sih yang pengen seperti ini gitu. Even misalkan kita di kampung dapat diskriminasi negatif dari masyarakat tentang waria atau apa, aku udah bodo amat. Yang penting aku gak minta makan, gak maling atau gak apa, itu sih. Aku pengen cerita di sini karena biar masyarakat yang nonton ini gak ngelihat dari sisi negatifnya. Kalian bisa ngelihat dari sisi positif kita seperti apa, karena kita di sini berjuang untuk hidup. Dan mungkin menjadi seseorang alasan jadi waria ini bukan untuk pilihan kita juga, karena memang naluri dari kecil. Kita bukan untuk eksistensi atau apa, tapi di sini memang untuk kehidupan yang lebih baik lagi, dan kita masih mencari jati diri untuk yang sebenarnya juga gitu. Tapi kita masih jalanin dengan apa adanya. Mungkin dengan yang instan itu ya dengan cara ngelontet, tapi masih ada cara lain kok. Justru di balik sana, di balik orang luar sana yang normal, justru yang lebih terampil dan rapi itu dalam kerja bidang salon atau permakeupan. Contohnya mungkin contoh orang yang seperti kita atau seorang gay. Seperti itu. Mungkin cara mereka orang yang pengen instan yaitu urusan mereka, tapi aku pengen yang cara yang aku lakuin sekarang. Seperti itu. Dan pesan-kesannya satu lagi, tetap semangat. Proses tidak akan mengkhianati hasil, dan jangan lupa minta doa sama orang tua, dan kalau misalnya orang tua kalian nggak ada, sama keluarga. Tetap lagi kalau misalnya kita ada masalah, kembali lagi ke orang tua. Itu sih, selama orang tua kalian masih hidup, tetap sayangin mereka, pasti rezeki ngalir kok dari Tuhan.